Shalom. Haleluya. Kini saatnya kita memuji memuliakan nama Tuhan karena Dia Bapa yang baik. Mari bersama-sama kita merenungkan di dalam pujian syukur kita. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, kami kembali angkat pujian ini dan mengatakan Bapakku datang, Bapakku datang. Mari katakan menyembahmu di sini. Mari kita bersatu hati dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sekaligus ingin berdoa untuk persembahan kita yang akan kita bawa kepada Tuhan.
Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang telah mengentar kami. Kami boleh ada kembali dalam persekutuan yang indah melalui live streaming yang hari ini kita boleh bersama-sama bersuka cita dalam mendengarkan firman-Mu. Kami telah memuji memuliakan Kau. Kami percaya Engkau hadir melalui perkataan kalimat dan pernyataan Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu buat kita sekalian. Kami yang mendengarkan, olehnya urapi hamba-Mu, kami sekalian. Amen. Kuduskan telinga pendengaran kami. Bagi setiap kami yang mendengarkan, kuduskan lidah bibir hati hamba-Mu. Bagi kami yang menyampaikan, supaya Roh Kudus sendiri yang bekerja buat setiap kami, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan, diberkati. Amen. Tuhan urapi kami sampai pada akhirnya dalam pemberitaan firman ini, supaya kami boleh diberkati oleh Tuhan dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, karena kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pun kami juga berdoa bagi persembahan-persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu di hadapan-Mu. Tuhan kuduskan, sucikan, biar persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih anak-anak-Mu sendiri yang telah membawanya di hadapan-Mu melalui online service rekening yang sudah disediakan oleh gereja buat mereka. Tuhan berkati setiap jiwa keluarga yang telah mempersembahkan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami siapkan hati sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, Salam buat kita sekalian. Kembali pada saat ini kita boleh merenungkan firman Tuhan. Dan kali ini saya rindu kita sekalian untuk secara saksama memperhatikan dengan baik, yaitu firman Tuhan yang saya akan ambil bacaan nats kita dari kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, yang berbicara tentang dosa karena lidah. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini begitu panjang, kalau kali ini harus disampaikan secara keseluruhan dalam pembacaannya mungkin waktunya sangat terbatas. Saya akan mengambil dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat kita sekalian, mohon diperhatikan buat firman Tuhan hari ini. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna dan yang dapat mengendalikan juga seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat yang kelima yang terakhir dalam bacaan kita kali ini. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara yang besar. Amin. Tuhan Yesus berkati. Berbahagialah bagi kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas kepada hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus memberikan satu renungan buat kita kali ini tentang bagaimana kita sebagai orang percaya untuk dapat mengendalikan lidah. Bukan lidah sebagai organ tubuh secara fisikal yang kita kendalikan, tapi sesungguhnya adalah perkataan-perkataan dari kita sebagai orang Kristen yang keluar dari mulut kita, yang didengar oleh banyak orang, oleh lingkungan di mana kita menyampaikan pesan-pesan melalui perkataan itu. Justru itulah sebetulnya Tuhan ingin memperingatkan kita sebagai orang percaya. Walaupun di dalam ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudaraku janganlah banyak orang di antara kamu menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Saudara, kalau kita berbicara tentang guru, maka sebetulnya adalah satu profesi yang indah. Di dalam Alkitab pun juga dikatakan bahwa guru itu adalah satu ketetapan Tuhan. Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 di sana dikatakan, kamu mengatakan atau menyebut aku guru, memang perkataanmu itu benar, bahwa akulah guru dan Tuhan. Ini berarti bahwa guru sebagai profesi
Itu bukan dilarang di dalam Alkitab untuk dijalani dan dikerjakan sebagai seorang yang profesional. Tetapi bukan masalah gurunya, profesinya, tetapi bagaimana seorang guru di dalam ayat ini ditekankan bagaimana menyampaikan perkataan ajaran dan kalimat yang disampaikan kepada banyak orang. Bahkan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 dan 12 di sana dikatakan, saya akan bacakan buat kita sekalian, Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 dan 12, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, artinya guru-guru, saudara-saudara, dan itu diberikan oleh Tuhan supaya untuk memperingati orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi yang dimaksud oleh Yakobus di sini bukan Tuhan melarang kita menjadi guru, tetapi jika seorang yang banyak menggunakan lidahnya menyampaikan perkataan kepada orang lain, pengajaran, bahkan segala pesan yang perkataan itu harus disampaikan melalui lidah kepada siapapun, kita harus hati-hati. Sebab jika itu berdampak negatif, maka itu bagaikan penyakit yang menjalar dan menular, bahkan berdampak yang sangat luas dan akhirnya seperti penyakit kanker. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dari apa yang Yakobus sampaikan hari ini supaya kita sebagian besar jangan menginginkan menjadi guru adalah supaya kita boleh mengendalikan, mengontrol perkataan kita. Kita boleh mengatur irama cara menyampaikan pesan melalui kalimat, melalui pesan, melalui pengertian yang diuntai melalui kalimat demi kalimat kepada orang lain. Supaya apa yang disampaikan oleh orang percaya kepada orang lain itu menjadi berkat. Sebab di dalam Amsal pasal 18 ayat 21 di sana dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakannya. Saudara-saudara. Ini artinya kalau kita menabur yang buruk dari lidah kita, kita juga akan menuai hasil yang buruk dari perkataan kita. Saudara-saudara, lidah mencerminkan hati seseorang. Kita tidak bisa mengatakan sesuatu dari perkataan melalui lidah kita tanpa hati yang menginginkan. Mungkinlah ini kan spontan, saya tidak sengaja untuk menyampaikan yang buruk. Ingat bahwa di dalam hidup manusia sebagai pribadi, maka dia ada sesuatu yang disimpan dan menjadi satu keyakinan. Yang kata orang banyak menurut psikologi katanya alam bawah sadar. Di mana sesuatu itu disimpan dan kalau menjadi satu keyakinan dan kebiasaan, itu sekali-kali pasti akan muncul jika ada sesuatu yang merangsang untuk memunculkan. Dan jika sesuatu itu buruk, maka perkataan itu akan menjadi buruk. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Lidah saudara adalah sesuatu yang merupakan karunia Tuhan buat kita sebagai orang Kristen. Tetapi lidah kita juga bisa menjadi bencana bagi banyak orang. Karena kita tidak mengabarkatakan perkataan yang manis sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-37 saya akan bacakan buat kita sekalian. Matius pasal 12 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, mari saya akan bacakan buat kita sekalian Matius 12 ayat yang ke-37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara-saudara, identitas seseorang itu sesungguhnya ketika dia menyatakan sesuatu melalui bibir lidahnya. Jadi itulah yang diketahui oleh orang banyak. Kalau kita mengatakan A pagi dan sore menjadi B, dan maka itu sesuatu yang tidak konsisten. Artinya bahwa orang itu tidak punya integritas. Dan itulah yang Tuhan katakan. Kalau orang mengatakan sesuatu yang benar terus menjadi salah dan salah menjadi benar, maka orang itu sesungguhnya mempermainkan integritas dirinya sendiri.
Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa sebagai orang Kristen untuk berada di dalam dua posisi yang bertentangan. Karena kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tentu sudah berada di dalam terang Tuhan. Hidup kita sudah menjadi ciptaan baru. Hati kita sudah diperbaharui. Karena itu kita harus tetap ada di dalam terang Tuhan. Dan kalau kita ada dalam terang Tuhan, hati kita menjadi hati yang baru. Hati yang segala sesuatu tertanam benih-benih ilahi, yaitu firman Tuhan. Yang hari ini termasuk di dalamnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, ini adalah benih firman Tuhan. Benih ilahi yang membawa saudara menjadi orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga hidup saudara semakin hari semakin disucikan, semakin dikuduskan melalui apa? Perkataan, melalui pesan, melalui pengertian. Yang itu harus sungguh-sungguh terjadi bagi orang Kristen. Saudara-saudara, banyak orang Kristen di antara kita mungkin juga termasuk kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Masih berada di dalam dua keadaan. Kalau saya lagi seneng ngomong baiklah. Tapi nanti kita juga sekali-kalilah boleh ngomong yang tidak baik. Karena kita kan harus menyesuaikan dengan keadaan dunia ini. Saudara-saudara, orang Kristen harus menjadi orang yang sudah berada di dalam kebenaran firman. Dan keadaan manusia batin ini itu yang sudah harus diperbaharui. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus Yesus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ini berbicara bahwa saudara sudah diberi tabiat baru oleh Tuhan. Kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Roh Kudus sudah memeteraikan hati saudara. Menjadi tempat di mana benih firman Tuhan itu akan tetap tinggal di situ. Tetapi bagaimana saudara dan saya memeliharanya supaya hati kita sekalian penuh dengan apa yang baik, apa yang manis, apa yang enak didengar, apa yang mendatangkan kebaikan, apa yang adil. Saudara, itulah hati kita yang harus ditanami dengan apa yang datangnya dari Tuhan, yaitu benih firman yang bersifat ilahi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara-saudara kita akan dihakimi karena perkataan kita. Kalau kita mengatakan sesuatu yang benar, kita pasti menyenangkan Tuhan. Tetapi kalau kita memperkatakan sesuatu yang buruk, yang bertentangan, berlawanan dengan firman Tuhan, pasti akan mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu bagi kita sekalian sebagai orang Kristen, semestinya kita tidak boleh mengambil posisi ganda, bahwa kita kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Saudara percaya bahwa firman Tuhan yang hari ini saudara dan saya dengarkan adalah akan mengubah saudara dan saya. Kalau saudara tetap berpegang kepada apa yang Tuhan katakan hari ini, bahwa saudara sudah diciptakan sebagai manusia baru, bahwa hati saudara menjadi tempat di mana Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya yang hari ini saudara dan saya dengarkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh berada di dalam keadaan yang mendua hati. Tuhan mengatakan, adakah sumber air asin mengeluarkan air tawar? Adakah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Ini berbicara bagaimana kehidupan kekristenan. Dan buah itu juga salah satunya melalui perkataan kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, mari bagaimana saudara dan saya keluar dari masalah ini. Bagaimana orang Kristen supaya tidak mengatakan sesuatu yang buruk dari dalam hatinya. Makanya saudara dan saya, jangan sampai justru kita menjadi orang Kristen, tetapi sesungguhnya kita belum bertobat dan belum bekerja sama dengan Roh Kudus. Karena kita tidak mendengarkan firman, karena kita tidak merenungkannya, dan kita tidak menghayatinya, dan kita tidak buka hati dengan Roh Kudus yang selalu ingin menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Saudara-saudara, kalau orang-orang Kristen masih suka gosip, orang-orang Kristen masih suka membicarakan orang lain, kalau orang Kristen masih mulutnya tidak menjadi berkat, mengecam, mengkritik yang tidak membangun, dan juga melakukan sesuatu yang tidak pantas,
dengan perkataannya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 17, di sana dikatakan, saya akan bacakan buat kita sekalian Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 2 ayat yang ke-17, di sana dikatakan, perkataan mereka seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus yang menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Saudara-saudara, kalau kita melakukan sesuatu melalui lidah dan bibir kita, yaitu perkataan-perkataan omongan yang kosong di dalam ayat 16 dari 2 Timotius 2, dan yang tidak suci, maka itu hanya akan menambah kefasikan hidup saudara dan saya. Oleh karena itu ini bagaikan kanker yang menjalar. Karena itu Yakobus mengatakan kenapa menjadi guru akan memperoleh hukuman yang jauh lebih berat daripada orang yang tidak menjadi guru. Bukan karena profesi gurunya, tetapi karena dia memperkatakan yang buruk, memperkatakan yang jahat, memperkatakan yang mempengaruhi banyak orang. Sehingga kejahatan itu menjalar kemana-mana. Dan banyak orang yang tadinya diberkati oleh Tuhan menjadi undur. Yang tadinya kuat imannya menjadi lemah. Dan itulah yang disebabkan kenapa jangan sebagian besar orang dari antara kita menjadi guru. Karena perkataan yang jahat bisa keluar dari seorang guru, seorang pengajar. Dan itu bisa mempengaruhi banyak orang. Itulah yang disebut penyakit kanker yang menjalar dan berdampak sangat luas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berat dan tidaknya tergantung dampaknya. Kalau kita berdampak terhadap orang lain dan dampak kita adalah negatif, tentu itu dikatakan bahwa kita akan menanggung akibat dari apa yang kita hasilkan. Menabur baik akan menuai di dalam roh dan hidup yang kekal. Menabur kejahatan atau buruk kita akan menuai dalam kedagingan dan kebinasaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sebagai orang Kristen hari ini tetap berjaga-jaga supaya saudara dan saya memperhatikan perkataan yang kudus ini. Oleh karena itu, bagaimana kita memperhatikan hal ini? Isilah hati kita dengan perkataan Kristus, yaitu supaya perkataan Kristus itu ada di dalam hati saudara. Saudara-saudara, saya akan bacakan buat kita sekalian Kolose 3 ayat yang 16 yang berbunyi demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Perkataan yang Tuhan berikan di dalam kita, yaitu perkataan firman, perkataan yang membangun, perkataan yang memberi berkat, perkataan yang memuliakan Tuhan. Itulah perkataan Kristus, karena perkataan itu berasal dari surga, dari Tuhan Yesus sendiri, dari Roh Kudus yang mengajarkan melalui firman-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, mari kita baca buat kita sekalian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sebelum kita memperkatakan sesuatu yang manis, tentu kita pikirkan. Sebelum kita menyatakan sesuatu yang baik, tentu kita pikirkan. Pikirkanlah yang baik dulu. Apa yang manis, yang enak didengar, yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kita pikirkan, hidup kita memikirkan sesuatu yang baik. Karena kita berasal dari kebaikan. Kita bukan dari dunia ini, tapi dari Tuhan, di mana firman-Nya telah menjadi satu dengan hidup kita, yaitu dalam hati, dan akan kita keluarkan sebagai buah-buah yang memberkati banyak orang melalui perkataan, melalui pengertian, melalui pengajaran, melalui segala sesuatu yang kita sampaikan. Dan itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita tidak menjadi pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Sebab pasti saudara dan saya menjadi pohon yang baik, karena hati saudara sudah dibersihkan dari segala sesuatu yang berasal dari dunia ini. Karena firman-Nya mendapat tempat di dalam hati saudara. Dan Roh Kudus memberi pengertian yang benar bagaimana saudara menghidupi firman itu, sehingga perkataan saudara menjadi berkat.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai ayat terakhir yang ingin saya sampaikan buat kita sekalian, hari ini kita baca di dalam Mazmur pasal yang pertama sebagai pegangan kita supaya kita boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan melalui perkataan-perkataan kita, yaitu Mazmur pasal yang pertama buat kita sekalian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat perkataan, ya, orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yaitu perkataan-perkataan yang hanya menghakimi, menyalahin orang lain dan mengkritik orang tanpa dasar yang baik. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan saudara renungkan dan saudara perkatakan siang dan malam. Itu akan mengubahkan saudara, dan saudara pasti akan mengalirkan berkat melalui pengajaran, melalui pesan-pesan, melalui perkataan, melalui apa yang kau sampaikan melalui lidah saudara, sehingga saudara menjadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Saudara menjadi sumber air yang manis, akan menghasilkan air yang manis pula. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan hari ini, jangan kita berada di dalam dua posisi berstandar ganda, karena saudara telah menjadi ciptaan baru dan saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin hari semakin dewasa, disempurnakan, dan hidup saudara menjadi berkat melalui perkataan saudara buat orang-orang di sekitar saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat satu pujian, kita mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Kita akan angkat satu pujian, inilah yang kurenungkan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena. Sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka, dan
dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu telah Kau taburkan melalui hamba-Mu, tidak mempunyai apa-apa kecuali Engkau saja yang bekerja melalui Roh-Mu yang kudus di dalam hati dan pikiran untuk menyampaikan kebenaran bagi setiap telinga kami yang mendengarkan, supaya masuk dalam hati mereka masing-masing. Kami percaya kuasa Tuhan mengurapi setiap firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi kuasa Roh Kudus yang akan melanjutkan firman itu menjadi hidup di dalam setiap hati, pikiran, perasaan, keinginan, bahkan tingkah laku kami. Berkati jemaat-Mu yang hari ini telah mendengarkan, supaya mereka boleh mengendalikan lidah. Perkataan Kristus tinggal dalam hidup, memikirkan yang manis, yang baik, yang enak didengar, mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi Tuhan dan memberkati orang banyak. Kami percaya, kami yakin Tuhan Kau telah memberkati kami melalui firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Saya jemput bagi kita semua yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih atas segala berkat penyertaan pimpinan Tuhan dalam ibadah kami. Dari awal hingga pada akhirnya Tuhan telah menghentar dan kami boleh menikmati hadirat-Mu karena firman-Mu yang telah memberkati kami. Tuhan, kami rindu supaya Engkau juga akan memberkati kami ketika kami boleh mengakhiri dari ibadah kami. Curahkan berkat-Mu bagi setiap pribadi dan keluarga, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Olehnya saleh-saleh Kristus, angkat tangan kita, siapkan hati kita, terimalah berkat bagi setiap pribadi maupun keluarga kita sekalian yang hari ini menikmati berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Roh yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati katakan sama-sama amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima